warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat jasmani dan rohani. Ketemu lagi di channel YouTube Agus Official yang selalu memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian yang saat ini masih berjuang bersama saya melawan GERD anxiety psikosomatik. Teman-temanku sekalian, gimana kabarnya? Apakah Anda sudah baikan? Apakah Anda bisa berani melatih mental dan bangkit melawan rasa malas, rasa ogah-ogahan karena kecemasan berlebih? Teman-temanku sekalian, seperti biasanya lokasi saya membuat konten ini seperti hari-hari kemarin di saat saya membuat konten YouTube motivasi, tetap di lokasi yang sama, di persawahan tanaman kedelai Damami. Teman-temanku sekalian, ini sudah kebiasaan saya menyempatkan waktu mencari suasana yang nyaman, damai, dan menikmati udara segar. Teman-temanku sekalian, saya akan membahas sedikit masalah kecemasan. Kalau membahas kecemasan karena psikosomatik, memang sangat sulit dan perlu latihan. Saya sendiri yakin dan merasa kondisi saya itu sehat, baik-baik saja, dan normal-normal saja, dan sering melaksanakan dan rutin melaksanakan aktivitas sehari-hari, baik dinas, di rumah, tetangga. Saya normal-normal saja. Tapi kenapa kecemasan itu sering muncul? Kadang saya berpikir, saya analisa sendiri, apa ya sebenarnya yang bisa membuat saya itu cemas tiba-tiba sehingga mengakibatkan efek pada tubuh saya tidak nyaman atau rasa begah, leher kaku, dada sebelah kiri tidak enak, pokoknya tidak nyaman sama sekali. Ini sudah beberapa hari ini, 2 hari atau 3 hari ini. Rasa tegang leher, perut kembung, begah sebelah kiri. Saya sendiri berpikir, gak tahu kenapa ya, kok bisa ya leher tegang terus. Padahal saya, kalau saya pikir-pikir, saya tidak berpikir apa-apa, beban apa-apa. Tapi kok bisa cemas itu tiba-tiba muncul? Akhirnya efeknya ke tubuh saya. Perut begah, leher kaku, ya ada sedikit malas. Nah itu yang kita perangi, tantangan kita. Perut begah, males, leher kaku. Teman-temanku sekalian, memang kalau kita bicara sehat sembuh, itu apa katanya Allah yang menentukan kesembuhan, menentukan kesehatan. Bahkan apapun yang ada di dunia ini itu atas ketentuan Allah. Dan itu patut kita yakini.
Karena kita sebatas manusia, makhluk ciptaannya, dengan Allah memberikan sakit cemas, psikosomatik, GERD, anxiety, ini rasanya bukan main. Ini sudah berapa hari saya ini tidak olahraga. Kalau ada kesempatan nih saya sempatkan untuk jalan-jalan. Tepatnya jam berapa ini, agak sedikit panas kondisinya ini. Tapi karena udara segar di tengah sawah, panas itu rasanya hilang. Memang sengaja saya ini mengeluarkan keringat. Ini masih belum keringatan, masih perjalanan masih separuh ini. Habis ini saya lanjutkan. Teman-temanku sekalian yang masih menonton YouTube saya tetap berupaya semaksimal mungkin dan bersama-sama teman-teman sekalian untuk bisa memberikan motivasi, sharing, ataupun semangat. Ayo kita bareng-bareng belajar melatih keberanian, melatih mental kita, bangkit, upayakan untuk selalu bahagia, dan berupaya semaksimal mungkin menata hati, menata pikiran. Insya Allah kalau hati kita bisa dikendalikan, bisa ditata, saya yakin pikiran itu akan ikut juga. Itu menurut pengalaman saya. Ini beberapa hari saya merasakan kembung, begah, leher kaku. Kalau yang lain-lainnya tidak ada masalah. Selama ini yang sering muncul, terus terang untuk saya pribadi, itu perut begah, leher kaku. Dan terus terang saja, saya memang untuk makanan tidak begitu mantang. Pedas juga saya makan, meskipun tidak berlebihan. Terus yang lainnya seperti santan, saya juga makan, tapi sedikit. Kuahnya itu sedikit. Bahkan yang lainnya yang dianggap pantangan untuk yang GERD, anxiety, menganggap itu pantangan, tetap saya makan. Karena saya tidak ingin tubuh saya itu kekurangan nutrisi, kekurangan gizi. Karena penting sekali itu gizi atau nutrisi bagi tubuh kita untuk tenaga kita. Pengalaman tadi pagi, saya akan cerita sedikit pengalaman tadi pagi. Saya tadi pagi bangun pagi sebelum subuh, sebelum sholat subuh. Kemudian kira-kira setelah sholat subuh, saya coba makan sedikit. Kemudian makan, minum vitamin, mandi, dan berangkat kerja, berangkat dinas. Setelah sampai di kantor kira-kira jam 08.30, kok tiba-tiba gemeter saya itu. Akhirnya cepat-cepat datang ke warung, saya makan. Begitu lahapnya. Karena apa? Mungkin ini karena kurang nutrisi atau kurang tenaga, atau memang tadi itu makannya terlalu sedikit. Akhirnya saya datang ke warung dan makan sayur apa ya tadi, sayur sawi sama jagung, sama minum teh manis karena kita butuh gula. Bagi yang kena psikosomatis, kecemasan itu cenderung lemas, kita butuh gula karena gula dibutuhkan sebagai energi bagi tubuh. Alhamdulillah tadi saya habis makan, minum teh manis. Setelah itu balik lagi ke kantor. Saya sempat istirahat sejenak.
Habis istirahat saya makan rujak ini, tahu lontong pakai cabai 2. Tidak seberapa banyak tahu lontongnya. Nah, ini muncul kecemasan lagi tiba-tiba. Padahal saya berupaya santai, saya berupaya tenang. Cemas itu muncul dan perut begah. Tapi tetap saya makan itu tahu lontong karena memang saya itu tidak mau kekurangan nutrisi atau kekurangan gizi. Ibaratnya mobil itu perlu ganti oli, perlu diisi BBM bahan bakar supaya bisa berjalan dan bergerak. Teman-teman sekalian, ketika saya sudah selesai makan tahu lontong di warung sebelah, yang satunya lagi, cemas itu masih ada, begah itu ada. Karena saya itu sedia obat, bukan berarti saya itu meyakini obat ini atau bertauhid dengan obat yang saya bawa ini. Saya minum obat racian. Racian itu insya Allah isinya itu alprazolam, globasam, braxidin. Ini obat-obat anti kecemasan, termasuk untuk stres lambung atau braxidin, atau yang satunya apalagi itu. Saya nyoba minum ini barusan, padahal saya itu minum ketika butuh aja. Mungkin tadi agak sedikit lumayan awet, terpaksa saya minum di kantor sambil menunggu reaksi badan, karena saya tidak sabar di kantor. Ini sudah hampir asar, jadi nyempatkan waktu olahraga jalan kaki tanpa alas kaki, dan ini sampai digubuk seperti biasanya yang kemarin saya bikin konten, karena suasananya enak, nikmat sambil melihat pemandangan dan tanaman kedelai damami yang warnanya hijau ini, sambil melihat dan merasakan udara segar. Terpaksa saya itu minum obat itu, racian dari dokter umum itu, dokter saya, dokter Polri. Ya ada sedikit tenang sedikit, padahal saya itu berupaya semaksimal mungkin untuk tidak ketergantungan dengan obat, berupaya semaksimal mungkin. Tapi bukan berarti saya itu memantang obat atau menolak obat. Bagaimanapun itu bentuk ikhtiar saya agar mendapat kesembuhan, entah itu melalui obat atau melalui olahraga ataupun herbal. Saya tidak pernah memantang obat. Teman-temanku sekalian, sekali lagi, cemas atau psikosomatik itu bisa menyebabkan asam lambung lebih tinggi, naik dan begah. Kalau menurut pengalaman saya rasakan ketika saya cemas atau ingat sesuatu atau masalah yang dulu-dulu, ada sedikit rasa mangkel, jengkel, itu sudah pasti tegang dan perut kembung, akhirnya badan tidak enak. Lah ini saya nyempatkan dengan kondisi begah, saya paksakan untuk aktivitas olahraga jalan kaki tanpa alas sambil melihat pemandangan di sawah. Mari teman-temanku sekalian, ayo bersama-sama kita lawan, kita berjuang melawan gejala anxiety dan psikosomatik. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhannya. Kita hanya ikhtiar dengan obat atau herbal dan berdoa, berupaya menjadi orang yang bermanfaat
kepada yang lainnya, menata hati, merubah sikap kita yang negatif menjadi sifat-sifat yang positif. Karena termasuk proses kesembuhan itu dari sesuatu hal yang negatif, pikiran yang negatif, kita berupaya merubah menjadi membuat pikiran-pikiran positif. Itu insya Allah juga akan mempercepat kesembuhan kita. Yang terutama lagi mohon ridho dari Allah, kita berdoa, kita ikhlas, bersabar. Karena memang kecemasan itu Jawanya itu gampang-gampang angel. Yang penting semangat, yang penting bangkit, yang penting berupaya bahagia, berbuat baik, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Teman-temanku sekalian, saya kira itu saja dari saya, sedikit motivasi, dan jangan bosan ya. Seandainya motivasi saya ya hanya itu aja, karena apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan pengalaman saya, bukan ngarang-ngarang, dan pengalaman saya. Meskipun saya tidak sembuh total, saya menganggap diri saya sembuh. Meskipun cemas, sensasi itu muncul, saya anggap sudah ada perubahan. Yang dulunya tidak berani aktivitas, sekarang beraktivitas normal seperti biasanya. Berarti kita syukuri, kita ucapkan alhamdulillah bisa berubah dikit demi sedikit. Ketika Allah mengizinkan kita untuk sehat kembali, bermanfaat kembali untuk orang lain, insya Allah kita kembali normal dan bisa melakukan aktivitas yang positif. Saya kira itu saja teman-teman sekalian. Sekarang saya melanjutkan olahraga jalan santai tanpa alas kaki sambil menikmati udara dan pemandangan. Maaf ada sedikit trouble barusan. Saya kira itu aja dari saya teman-temanku sekalian. Saya melanjutkan olahraga jalan santai tanpa alas. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Selamat berjuang. Jangan lupa tonton YouTube, jangan di skip YouTube channel Agus Official. Semangat, bangkit, bahagia atas izin Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.